الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pada hari ini kita akan belajar lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya bersama Bapak Ribut Margianto MPD, Guru PAI SMP Negeri 22 Semarang. Sebagai tujuan pembelajaran, diharapkan kalian nanti pertama mempelajari dan memahami iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mempelajari dan memahami makna Asmaul Husna. Ketiga, mempelajari dan memahami hikmah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Keempat, menerapkan perilaku melalui contoh yang mencerminkan keteladanan terhadap Asmaul Husna. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Pada dasarnya, manusia memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Hidup tanpa dilandasi iman ibarat orang yang tersesat. Orang yang tersesat tidak akan mengerti arah mata angin dan tidak tahu kemana harus melangkah. Betapa pentingnya masalah keimanan ini, sehingga sebagai seorang muslim, kita semua harus betul-betul memahami hakikat iman, cara beriman, dan kepada siapa kita harus beriman. Masih ingatkah berapakah rukun iman itu? Yaitu ada 6. Yang pertama yaitu beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada malaikat. Ketiga, beriman kepada kitab Allah. Keempat, beriman kepada Rasulullah. Kelima, beriman kepada hari akhir. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Iman kepada Allah menurut bahasa yaitu artinya percaya atau membenarkan. Secara istilah, iman yaitu berarti kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, kemudian diikrarkan secara lisan dan direalisasikan dalam bentuk perbuatan. Tanda-tanda keimanan dalam diri seseorang dapat terlihat dari amal perbuatan yang dikerjakan, karena kepribadian diri seorang merupakan pancaran dari iman yang ada di dalam diri seseorang. Meyakini wujud ataupun keberadaan Allah yang maha suci dan sesungguhnya Dia adalah pencipta langit dan bumi, maha mengetahui yang gaib dan yang tampak. Rabb sebagai seorang pencipta, pemilik, penguasa, pengatur segala sesuatu yang dimilikinya. Itu adalah iman kepada Allah. Keimanan kepada Allah harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Sebab jika iman kepada Allah tidak tertanam dengan benar, kekeliruan ini akan berlanjut terhadap keimanan kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, serta qada dan qadar. Keimanan seseorang itu bisa tebal dan tipis, bisa bertambah atau berkurang. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah adalah dengan memahami nama-namanya yang baik dan indah. Asmaul Husna ini muncul di alam semesta ini. Coba kalian perhatikan. Di jari kita itu ada nama Allah. Di daun ranting juga ada nama Allah.
Di batu juga ada nama Allah. Di ranting juga ada nama Allah. Di awan juga ada nama Allah. Di hewan ada juga nama Allah. Allah wujud tanpa bertempat. Semua alam semesta ini bertasbih dengan nama Allah. Baik, kita masuk kepada Asmaul Husna. Pengertian Asmaul Husna secara bahasa yaitu nama-nama yang indah dan baik. Secara istilah, nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki Allah sebagai bukti keagungannya. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Dia ganjil dan mencintai yang ganjil. Barang siapa menghafalnya, maka ia akan masuk ke surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam firman Allah dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Wadarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Pada bab ini hanya ada 4 Asmaul Husna yang akan kalian pelajari, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir. Yang pertama Al-Alim, yaitu Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah itu tanpa batas. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 59 yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahui pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Surat Al-An'am ayat 59. Maka dari itu, jangan sampai kita itu merendahkan orang lain, menghina orang lain, ataupun kita merendahkan kebodohan orang lain dan lain sebagainya. Jadi yang namanya padi itu, ya, seorang pelajar itu seperti padi. Kalau dia semakin berisi, maka dia akan semakin merunduk, yang artinya dia itu memiliki ilmu pengetahuan tapi tidak untuk menyombongkan diri. Yang kedua yaitu Al-Khabir, Maha Teliti. Allah Maha Teliti terhadap semua ciptaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan berjuta-juta makhluk, semuanya berfungsi sesuai dengan apa yang Dia kehendaki.
Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha teliti dalam menciptakan makhluknya. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu khabirum bima ta'malun. Yang artinya, dan Allah itu Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat At-Taubah ayat 16. Kemudian yang ketiga yaitu As-Sami, Maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Sebagaimana firman Allah, Wallahu sami'un alim. Artinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 256. Perilaku yang sesuai As-Sami yaitu harus mau mendengarkan orang lain yang sedang berbicara dengan kita dengan sikap dan bahasa yang santun. Menjadi orang yang peka terhadap informasi. Berlatih untuk dapat memilah informasi yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Kalian harus mampu memilah dan memilih mana yang harus kalian pilih. Kemudian yang keempat yaitu Al-Bashir, Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun itu lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dipantau oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Perilaku yang sesuai dengan Al-Bashir ini yaitu berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah. Yang kedua, pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Ketiga, introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Fungsi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dapat menyelamatkan seseorang dari segala sesuatu yang menimpa dirinya, karena orang yang beriman akan ditolong oleh Allah. Hati menjadi lebih tenang dan tidak gelisah. Dapat mendatangkan keuntungan karena orang yang tidak beriman akan selalu berada dalam kerugian. Keempat, sebagai pengendali perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita beriman kepada Allah, kita mengenali larangan Allah, maka kita harus menjauhi. Yang kelima, untuk mendorong seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penyesuaian diri bahwa pada hakikatnya manusia adalah lemah dan tidak berkekuatan jika dibandingkan dengan Allah. Segala sesuatu ini atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat mempertebal keyakinan akan kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.